Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kemarin kita membahas jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, berarti kita khianat sama Allah. Khianat sama manusia besar dosanya, apalagi khianat sama Allah Subhanahu. Dan termasuk nikmat Allah adalah anggota badan kita. Maka apabila kita bermaksiat kepada Allah, memakai fasilitas nikmat dari Allah, anggota badan kita, lebih-lebihnya 7 anggota yang sangat beresiko besar untuk bermaksiat kepada Allah, seperti mata, kuping, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Maka kita telah bermaksiat dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah anggota tubuh kita, khususnya yang 7 itu. Kemarin disebutkan mata ini diciptakan oleh Allah untuk membantu kita ketika kegelapan, kan gitu, biar tidak nabrak, dan membantu kita dalam hajat-hajat kita. Semuanya pakai mata, mau kerja pakai mata, ngaji pakai mata, bantu orang pakai mata. Dan mata itu fungsinya untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan yang ada di langit dan bumi. Suruh tafakkur. Subhanallah, kan kemarin disebutkan ya, langit gimana, ada cagaknya langit. Siapa yang ciptakan? Rumah yang kecil saja ada cagaknya, ini besar ada cagak. Perhatikan, kan kemarin sudah kita iktibar ya, mata ini lemon, kan gitu, bisa melihat. Kena debu sedikit aja kelilipan, kan gitu. Hidung bolongannya ada di bawah, ngadep bawah, kondak ngadep tas, kan gitu. Udan-udanan kan masuk, kan gitu. Tafakur. Kuping, isinya kuping ini apa kok mambu? Apa sampean rasai coba yang ecer itu? Pahit kan ya? Coba manis, sampean turu semut masuk. Yang selalu terbuka dan segala macam. Hendaknya kita pikirkan, salah satunya dengan mata, melihat ciptaan Allah. Itu Allah ciptakan mata agar kita memfungsikan mata sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai mata ini digunakan bermaksiat kepada Allah. Diteruskan oleh Imam Ghazali, fahfad ha'an arba', jaga mata kita ini dari 4 hal utama. Apa? Antandura biha ila ghairi mahram, kamu melihat dengan mata kepada wanita yang bukan mahram. Haram ya. Dalam fikih kita, dalam fikih Syafi'iyah, melihat kepada wajahnya perempuan yang bukan mahram itu haram. Ayo. Kaget tusone piye gitu. Kemana sing dagang-dagang, ha? Apalagi yang hidupnya di pasar, depan toko, seliweran lanang wadon. Fikih kita, fikih Syafi'iyah, melihat kepada wajah wanita yang bukan mahram itu dosa. Wah. Mau syahwat atau tidak syahwat, mau nafsu atau tidak, kecuali istri kita atau yang mahram, ibu, bibi, anak perempuan,
ponakan perempuan, ipar, dosa, nah gitu. Nah, lihat tonggonya itu, muka loh ini muka. Makanya kenapa dicadari biar orang laki ini tidak gampang ngelakoni dosa. Dan banyak sekali fungsinya cadar itu. Kenapa orang itu biar tidak selalu melihat, tidak terlihat wajahnya perempuan itu. Kadang-kadang banyak kejadian disebutkan itu. Orang laki ketika kumpul sama istrinya, yang lewat, yang terbayang adalah wajah orang lain yang ayu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ayo ngaku apa? Keseringan ngelihat wanita lain yang cantik ketika hubungan sama istri, matanya merem, tidak mau ngelihat wajah istrinya, lampunya dipateni. Kenapa? Enakan bayangkan wajah bojone, makanya dicadari. Nah, biar wanita kita, istri kita, anak perempuan kita tidak jadi korban bayang-bayang lelaki irunge sing gak belang belang bodoh. Makanya salah satunya dicadari. Itu fungsinya. Sudah usah bohong, ini sudah survei ya. Sudah survei, tak takoni sisi bodoh ternyata. Begitu. Itu salah satu fungsi dicadari. Makanya sebisa mungkin diperintahkan. Tidak bisa ya sudah. Kan gitu. Kemudian apalagi yang sering ketemu itu bahaya ya. Ipar itu bahaya. Jadi disebutkan suatu musibah kalau seorang laki-laki atau seorang perempuan hidup satu rumah dengan ipar. Dari sana paling gampang setan masuk. Pertama terbayang-bayang, kedua sudah dianggap dulur sendiri, sudah biasa goncengan kan gitu. Sudah biasa pegang-pegangan lama-lama wal iyadzubillah. Kemudian apa namanya? Kalau perempuan itu dalam fikih Syafi'iyah yang muhtamad, kalau perempuan boleh melihat wajah laki-laki lain dengan catatan tidak syahwat ya. Dengan catatan tidak syahwat. Kalau syahwat maka haram, maka dosa. Kalau tidak syahwat, perempuan melihat wajahnya laki-laki tidak apa-apa. Tapi kalau laki-laki melihat wajahnya perempuan itu dosa syahwat atau tidak. Terus piro dosane saya sampean tiap hari, tidak ngenteni metu omah, jero omah TV isinya raine wong wadon kan gitu, HP isinya wajahnya orang perempuan, pembawa berita perempuan kan gitu, biar orang yang asik lihat perempuan, kasir dicari yang perempuan, yang ayu, yang elek apa, penjaga-penjaga toko. Terus berapa dosanya saya sama sampean? Terus ngomong cangkeme dusoparan, sontok ngomong dosa. Gimana? Itu wajahnya, apalagi turun ke bawah, apalagi auratnya, rambutnya, yang ada yang di TV, masa ada yang kudungan. Ramadan pun kudungnya separuh kan gitu. Ada jambulnya. Terus berapa dosanya kita? Rambut, melihat rambutnya, melihat kukunya, melihat kakinya, betisnya, pokangnya, apalagi ketat-ketat, tambah menduhur moto kita ya. Aduh, mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ammala khalfa imra'atin wa ra'a thiyabaha
hatta tabayyana lahu jahmu idhamiha lam yarah raihatal jannah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa orang yang membayangkan apa yang ada di balik wajah wanita, apa yang ada di balik badan wanita lain, ya. Wara'a thiyabaha, melihat pakaiannya wanita. Kemudian sampai terbayang, sampai tabayyana lahu jahmu idhamiha, sampai terbayang apa namanya, bentuk lekuk tubuh sampai detail, sampai sak tulang-tulangnya, Bang. Sampai sak tulang-tulang iki, tulang pinggule iki cilik iki. Tulang pinggule cilik terbayang, iki tulang pinggule gede. Bokonge gede. Maka lam yarah raihatal jannah, maka orang tersebut tidak bakal nyium baunya surga. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat ya. Landi terus. Kalau ada istighfar tiap hari. Orang yang ini membayangkan loh ya, bukan ngelihat. Membayangkan orang yang pernah dilihat, kalau ngelihat jelas. Membayangkan wanita yang pernah dilihat. Kemudian terbayang di pikirannya mulai dari luar pakaiannya sampai tembus ke dalam-dalamnya, lekuk tubuhnya, lekuk tulangnya, tak bakal nyium baunya surga, katanya Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak istighfar ya. Minta ampun sama Allah. Bendino berapa kita? Ada dispensasi ketika kita tidak sengaja ngelihat perempuan kan gitu. Ada tak ditulis dosa kalau kita tidak sengaja ngelihat perempuan. Contoh, misal saya lihat kitab yang sampean morono wadon lewat. Set, maka sekali ngelihat itu tidak ditulis. Kok diterus no? Ayo itu. Maka itu baru ditulis dosa kan gitu. Di HP ini scroll, buka apa namanya, buka YouTube atau buka Instagram, buka Twitter kan gitu. Tak sengaja lewat yang haram, maka tidak ditulis dosa kalau langsung apa gitu, langsung di scroll langsung ke selanjutnya. Tapi lewat tak sengaja TikTok itu, coba buka TikTok wis dusotok kan gitu. Lewat tak sengaja dibaleni mana apa itu, maka baru ditulis dosa. Maka hati-hati ya, berusaha semaksimal mungkin, tapi sampai berusaha gak ada yang gak bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa semuanya secara total jadi walinya Allah semua ya. Kalau bisa secara total jadi walinya Allah. Makanya kan tidak ada yang potongan jadi wali saya sampaikan. Gara-gara apa? Yang dilihat tiap hari yang haram, ambil bojone gak pati nafsu kan gitu, sama bojonya orang nafsu, sama tonggonya nafsu, sama bojo koncone nafsu, ambil ipare nafsu, ambil bojone ponakane terbayang-bayang. Waliyadzubillah, mudah-mudahan selamat. Au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsi, dan melihat kepada fotonya gadis cantik. Fotonya gadis, karena ada ulama yang berpendapat apa namanya, foto yang tidak bergerak itu kalau cuma sebatas foto maka tidak berdosa kalau ada aurat yang dibuka, kecuali dengan syahwat. Kalau dengan syahwat dosa, kalau tidak dengan syahwat tidak dosa. Kenapa? Karena dulu tidak ada foto. Dulu itu bayangan, bahasanya kitab itu bayangan. Misal nong wedok nang gunung, sama-sama di pantai, ngadep ke laut, ngelihat laut, kelihatan wajahnya wanita yang di sana,
itu tidak dosa kata sebagian ulama. Karena bahasanya dengan cermin. Kalau sekarang ada kaca, ada cermin atau foto, kan itu dari bayangan. Kalau tidak dengan syahwat tidak dosa. Kalau dengan syahwat dosa. Jaga mata kita ini katanya Imam Ghazali. Kemudian awas, hati-hati sama amrot yang ganteng. Tahu amrot? Amrot wong sing ganteng, biasanya si cilik umur 15-16 tahun itu namanya amrot. Namanya amrot, anak-anak kecil beranjak dewasa ganteng itu namanya amrot ya. Biasanya tumbuh bulu di sini. Di sini tumbuh bulu segini toh, di sini toh tumbuh bulu. Itu namanya amrot. Ganteng sing padha lanange nafsu, hati-hati ngelihat wajahnya orang yang ganteng sampai bikin nafsu, walaupun sesama laki-laki itu doh apa maneh dandan kan gitu. Dandan jadi bencong, jadi wandu, sing jadi wandu dosane lebih gede kan gitu. Kita yang ngelihat wandu nafsu maka itu dosanya dosa juga kan gitu. Kemudian disebutkan sesungguhnya disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendudukkan amrot-amrot itu anak-anak yang ganteng ya, namanya amrot itu ganteng umur 13-14 tahun itu biasanya, atau anak-anak umur 9-10 tahun kelas 3 kelas 3 4 SD itu biasanya itu. Nah kalau ada Nabi sama Nabi Muhammad SAW didudukkan di belakangnya Nabi Muhammad, tak didudukkan di muka gini. Kalau pengajian misalnya suruh duduk belakangnya. Nah, ini mengajarkan jangan terbiasa melihat orang yang ganteng, akhirnya bahaya, muncul sifat senang sama laki-laki tersebut. Senangnya bukan senang apa, senang syahwat, senang ngelihat ganteng. Begitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innama kanat fitnatu Dawud minan nazar, sesungguhnya hanya saja fitnahnya, ujiannya Nabi Dawud itu gara-gara ujiannya Nabi Dawud itu ya ketika beliau jadi nabi punya 99 istri, punya 99 istri. Suatu ketika ngelihat ada wanita cantik, takon, bojone sapa itu? Wanita siapa itu? Dari kaum mana? Itu bojone jenderal sampean Nabi. Kan Nabi Dawud ini sekaligus jadi raja. Itu bojone jenderalnya sampean. Bojone anak buah sampean. Oh. Tidak lama perang, jenderalnya ini ditaruh depan. Kamu posisi paling depan. Kamu suruh ketika perang posisi paling depan. Jenenge posisi paling marep, paling cepat mah. Dan betul ketika perang mati bojonya. Mati bojonya sampai selesai iddahnya dinikah sama Nabi Dawud alaihissalam menjadi istri ke 100. Itu dinilai kekeliruan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ujiannya Nabi Dawud itu gara-gara penglihatan. Berarti caranya jadi rondo kan gitu. Gimana caranya jadi janda ini? Dan disebutkan an-nadru bariduz zina. Penglihatan itu adalah surat posnya zina. Apa surat pos? Yang nganterkan kepada zina, JNE-nya zina, JNT-nya zina, ekspedisinya zina. Gimana caranya kita bisa zina? Awal mulanya itu gara-gara ngeliat Facebook, Instagram, sopo ayu kan gitu, dilihat profilnya, akhirnya di komen hai kan gitu,
Hai, salam kenal, boleh kenalan tak? Assalamualaikum. Kamu siapa? 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 Siapa kenalan? Yuk, ketemuan yuk kan gitu. Yuk, melaku-melaku yuk nang hotel waliyazubillah sih. Apa asal mulanya? Lihat kan gitu. Dak ngomong no zaman saiki, zaman bien yang nganterkan zina itu gara-gara lihat kenalan di jalan akhirnya alhamdulillah sampai zina. Asal mulanya adalah mata ini gara-gara penglihatan. Awas, itu yang harus kita jaga agar kita tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan mata untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, autandura biha ila muslim bi ainil ihtikar. Kamu menggunakan mata tidak sesuai fungsinya. Apa yang tidak sesuai fungsinya diantaranya? Kamu melihat saudara kamu sesama muslim dengan pandangan remeh. Dengan pandangan hina paran niku. Neraka iku iso nek suar itu apa itu derajatnya di bawah saya itu. Anak kapan tuh? Ini wis mulai mbien melok pengajian niku arek anyar itu. Saya lebih baik dari dia. Apa itu? Wong kapan itu? Iku kan mantan bajingan, mantan maling, ero aku. Saiki melok pengajian ya tetep derajate nang ngisor aku. Isun iki paling mulia. Apa itu tidak pernah sodako itu? Pasti tidak punya pahala sebesar pahala saya itu. Kita lihat orang dengan pandangan remeh. Ini tidak pakai diomongkan ya, ini bunyi dalam hati nih. Mulai tadi omongan bunyi dalam hati. Apalagi melihat dengan pandangan remeh padahal sudah jelas-jelas saudaranya yang muslim itu sudah jelas-jelas lebih baik daripada dia. Kadang-kadang setan nafsu bunyi. Anak kepada orang tua parah nih. Isun saiki luwih sukses kerjaan. Isun iki pinter jadi dokter, jadi guru, jadi ustad. Apa kisun parah nih mak isun. Padahal mulai kecil yang lahir kenyang biayai adalah orang. Wah, itu penyakit dari setan, dibisiki sama setan. Padahal sudah jelas-jelas yang diremehkan ini adalah orang yang lebih hebat, jelas sudah kayak tok moto, katon moto. Murid sama gurunya keluar dari pondok misalnya, atau sukses kerja, sukses bisnis. Dulu gurunya masih biasa-biasa saja kerjanya. Sekarang sudah jadi kiai besar, jadi ustadz besar, dihormati di mana-mana, punya pondok besar misalnya. Lihat gurunya dulu yang ngajari ngaji di Langgar, alah paran ustadz langgaran, telengen saya gitu. Ustadz besar, kiai besar, itu penyakit setan mulai bunyi itu. Gara-gara apa? Gara-gara mata. Padahal sudah jelas-jelas kadang-kadang penyakit jelas sudah. Yang kita remehkan nih orang alim bunyi, Allah paling ngomong tok itu. Kak dilagoni. Padahal jelas awake luwe rusak daripada yang diremehkan Pak Yai, Ustadz. Itu terus gimana lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala menggunakan fasilitas nikmat Allah mata dengan untuk maksiat kepada Allah, khianat kepada Allah. Sudah jelas ini orang soleh, masyhur, terkenal, ini orang masya Allah, ini ulama, masih ngeremehkan, itu lebih berat lagi. Hati-hati ngelihat saudaranya dengan pandangan meremeh. Autatlu'a biha ala ibn muslim, atau kamu menggunakan mata untuk melihat aibnya orang muslim. Hati-hati ya. Aib jangan sampai
gara-gara mata akhirnya kita mengumbar aibnya. Oh, saya tadi lihat Pak Fulan begini begini begini. Saya tadi lihat Bu Fulana begitu 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 begitu. Yang menyebabkan kita gibah gara-gara mata kita. Hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan Muhammad, katanya Allah, kepada orang-orang mukminin untuk menjaga pandangan mereka, tundukkan pandangan mereka. Disebutkan oleh ulama dalam syairnya, kullul hawaditsi mabdaha minan nadari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari wal mar'u madama dha ainin yuqallibuha fi a'yunil gidi mauqufun 'alal qadari. Segala kejadian yang ada di dunia ini permulaannya itu adalah gara-gara penglihatan. Segala kejadian apapun saja kejadiannya itu asal mulanya gara-gara penglihatan. Dan paling banyaknya neraka nanti ini, orang-orang masuk neraka gara-gara orang yang menganggap remeh kesalahan. Nanti yang paling banyak orang-orang ini menyebabkan dia masuk neraka gara-gara di dunia dulu meremehkan kesalahan, memandang remeh kesalahan, paran-paran, deleng siti kan gitu. Tak apa-apa, gara-gara mata menganggap remeh. Wal mar'u mada ainin yuqallibuha. Manusia itu selama manusia tersebut punya mata, itu yuqallibuha fi a'yunil gidi mauqufun al-qatari, akan membolak-balikkan di mata-mata yang miring, itu akan menetapkan sesuatu resiko. Gara-gara mata miring-miring matanya, maksudnya matanya bukan miring-miring, maksudnya miring artinya condong miring untuk maksiat, itu resikonya besar. Kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'las sihami bila qausin wala wadari. Betapa banyak penglihatan yang menyebabkan penglihatan tersebut menusuk kepada hati pemilik mata. Dari mata turun ke hati. Apa yang diturunkan? Fi'las sihami bila qausin wala wadari. Pekerjaannya anak panah, walaupun anak panah itu tanpa busur, wala wadari, walaupun tanpa walaupun tanpa senar, walaupun tidak ada senarnya, walaupun tidak ada busurnya, penglihatan itu seperti anak panah yang siap menancapkan dosa, yang siap mengantarkan dosa ke hatinya orang, berawal dari penglihatan. Yasurru nadhiruhu ma darra khadiruhu la marhaban bi sururin ada bid darari. Bakal bergembira orang yang melihat selama penglihatannya tidak memudaratkan, membuat mudarat hatinya, lintasan hatinya. La marhaban bisururin ada bid-darari, tidak ada kegembiraan yang nanti ujung-ujungnya bisa bikin mudarat. Tidak ada penglihatan yang bagus kalau ujung-ujungnya nanti membuahkan dosa. Dan sebagian ulama berkata, al-mar'u idza kana akilan wari'an ashgalahu an uyubihim wara'uhu kamal halilus sakimu ashgalahu an waja'in nasi kullihim waja'u. Manusia, kalau manusia itu berakal, punya utak, ya, manusia itu kalau berakal, wari'an lagi warok, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa, asghalahu an uyubihim wara'uh, akan menyibukkan daripada aib manusia apa kewaroannya. Orang kalau berakal
Tidak mungkin sibuk sama aibnya tak mungkin sibuk sama kekurangannya orang. Kamal alilus sakimu asqalahu an waja'in nasi kullihim waja'uh. Sebagaimana orang sakit, lemas, sakit, tak bisa bangun, itu masa ruwet sama penyakit dulurnya di rumah sakit itu, BPJS kelas 3. Kan kasurnya jejer itu kan. Satu ruangan. Apakah mikiri yang sakit ini sama sebelahnya? Mikiri apa enggak? Enggak mikiri. Begitulah kalau orang berakal, dia ini sakit, dia ini banyak aibnya, ada apa mau ngelihat aibnya orang, ada apa mau mikiri aibnya orang, dirinya sakit kok, dirinya perlu disembuhkan, kok mau nyembuhkan orang, kan gitu. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang berakal sehat agar kita tidak selalu terjerumus kepada dosa yang diawali salah satunya dengan mata. Apa saja? Nah, itu apa maneh sing api budal haji, hati-hati. Kono ayu-ayu, motone biru-biru, ijo, abu-abu, wong Iran, ayu-ayu, wong Lebanon, wong Mesir. Biasa ndelok nang kene Kak Pati Ayu, Kak Pati Ayu. Hati-hati di tempat yang mulia, kalau beribadah ganjarannya dilipat gandakan, dan begitu juga ketika bermaksiat di tempat yang mulia resikonya sangat besar. Ape nyium hajar aswad, tempe-tempetan ambil wong wadon, surung-surungan, keliru. Asal niatin nyium hajar aswad, nyium pipine wong dia dasiro itu. Mudah-mudahan manfaat. Barokah. Fatihah.